Ada semangat? Amin, amin. Haleluya. Baik, pagi hari ini nama saya Pendeta Julius Walengi. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Papua New Guinea. Mungkin kalau bisa di PK bisa lihat ada Papua Barat Indonesia, Papua New Guinea. Itu termasuk jajahan Inggris dan diserahkan ke Australia, dan kami merdeka tahun 1975. Dan saya seorang misionaris datang ke Indonesia, bergabung sama GSCM, dan saya sudah nikah, istri saya orang Kupang, dan sudah punya 3 anak, 1 istri dan 3 anak. Dan di sini kami gembalakan gereja Sidang Jemaat Allah Adonai Worship Center di Kelapa Lima, dan kami sudah kurang lebih belasan tahun 16-17 tahun kami ada di Indonesia. Saya pribadi dengan istri anak, dan saya juga bersyukur sekalipun bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tapi saya yakin bagi hari ini pasti Roh Kudus pakai hambanya, dan saya yakin yang hadir pagi ini pasti dengar dan mengerti firman Tuhan. Baik, untuk itu saya mau juga katakan bahwa mungkin kata-kata nanti saya katakan itu kalau mungkin ada kekurangan, jangan berpikir saya salah atau sengaja, tapi itu saya belajar untuk bicara bahasa Indonesia. Dan pagi hari ini saya juga bersyukur selama 20 tahun lebih di Kupang, saya tidak pernah injak kaki di Sumba. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Jibril dengan jemaat yang begitu baik dan bisa undang saya datang ke Sumba. Itu sesuatu 20 tahun saya tidak pernah injak kaki. Dan pagi hari ini juga saya jadi bahasa Inggris guest speaker atau pembicara pagi hari ini. Saya rasa diberkati, dan saya lihat gerejanya juga luar biasa. Tuhan memberkati. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kehidupan. Haleluya. Maka gerejanya juga membuktikan bahwa ada Roh Kudus di sini. Haleluya. Tepuk tangan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Kita harus semangat karena ada Tuhan, otomatis ada kehidupan. Haleluya. Pagi hari ini saya juga senang karena ada tim dari Adonai. Kami datang, kami juga melayani. Di sini saya rasa diberkati. Dan bukan ingat, organisasi pisahkan kita. Kita adalah satu keluarga dalam Kristus. Haleluya. Baik, pagi hari ini saya usahakan supaya kami bisa selesai dan kembali. Tapi saya bersyukur bahwa ada AC, maka bisa senang dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya, thank you Jesus. Baik, pagi hari ini saya mau bicara mengenai di abad ini, we need God in this 21st century. Kalau kami lihat di abad ini, kami butuh Roh Kudus. Di abad 21 ini atau 21st century, iman di saat ini kami tidak butuh gereja. Kami butuh Roh Kudus. Kami tidak butuh organisasi, tapi kami butuh Allah di mana bisa pimpin kita. Maksud saya, organisasi itu baik. Organisasi ada di sini untuk dia lindungi kita. Organisasi memberikan kami arah di mana kami punya kekurangan kelebihan diatasi dengan baik supaya hidup baik. Tetapi organisasi tidak memberikan jaminan untuk dapat keselamatan. Amin. Di abad 21, Papa Mama, ada banyak kekacauan yang terjadi di dunia ini. Dan hampir semua orang akan bilang, dunia ini sudah tua. Dan kita lihat secara dari abad-abad yang lalu ada banyak hal yang terjadi. Salah satu seperti di kota besar Sodom dan Gomora, pada akhir-akhir itu hidup tidak nyaman.
Dan ada banyak hal yang terjadi dan hidup. Orang tidak percaya Tuhan lagi. Karena hidup, keinginan daging lebih tinggi, pengaruh dunia lebih berat. Dan akhirnya membuat banyak orang tidak bisa taat kepada Tuhan. Di abad ini, abad 21, kita harus tahu bahwa akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, di sini saya mau katakan bahwa we need God, we need Holy Spirit in this 21st century. Kami butuh Roh Kudus di abad 21. Amin. Senyum kepada saya please. Saya punya bahasa kurang, tapi saya yakin pagi hari ini ada sesuatu akan terjadi. Haleluya. Are you happy with me? Ingat, saya akan campur ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sedikit-sedikit ya. Tapi saya percaya pagi hari ini pasti kita akan senang. Maka di abad ini lihat, sampai sekarang kita lihat ada banyak hal yang terjadi. Dunia yang tidak bisa teratur sekarang. Dan kita lihat bahwa banyak hal seperti keinginan daging tinggi, keinginan seksual tinggi. Hal-hal banyak terjadi. Lihat, laki-laki bisa rubah jadi wanita. Wanita bisa rubah jadi laki-laki. Hidup ini lihat, kejahatan bukan orang miskin yang buat kejahatan. Orang punya yang melakukan kejahatan. Dan di sini kita bisa tahu bahwa kalau tidak ada Allah di hidup kita, hidup akan kacau. Orang punya hidup dan merasa tidak puas. Lakukan, hidup di dalam lumpur dosa, tetap lakukan dosa. Kenapa? Kalau hidup tidak ada roh Allah dalam hidup kita, saya mau katakan bahwa hidup kita seperti tidak ada pembela, tidak ada pakar yang lindungi kita, maka hidup kami akan kacau. Kenapa? Suami istri berkelahi terus. Kenapa? Anak-anak tidak teratur. Kenapa? Hidup tidak teratur di dalam hidup keluarga yang baik. Karena tidak ada Allah di dalam itu. Di abad ini, we will only find our destiny when we have the Holy Spirit. Kami akan mendapatkan tujuan kita kalau ada Roh Kudus di hidup kita. Saya selaku pendeta, saya mengerti dalam hal keselamatan. Di gereja yang saya pimpin, saya selalu bilang, sedikit orang atau banyak orang, yang penting kita cari orang-orang kualitas dalam pengertian dan hidup dalam Tuhan. Karena kenapa? Saya mengerti bahwa kalau saya salah titik orang, karena ini kita titik untuk dapat keselamatan. Kalau kita salah, banyak Kristen akan gagal di dalam keselamatan. Saya sendiri, saya selalu katakan di gereja juga begini. Kalau jemaat rasa tidak aman di dalam gereja ini, lebih baik Anda sampaikan ke saya berdoa. Tujuan Anda cari gereja di mana Anda bisa bertumbuh. Dan di situ Anda benar-benar mengerti kebenaran dan hadirkan Tuhan di hidupmu. Karena ini masalah keselamatan. Saya mengerti di abad ini, sekarang lihat banyak hal. 2 tahun yang lalu ada COVID. Dan kita lihat banyak keluarga mati. Dan keluarga sendiri tidak bisa datang hadiri. Dan lihat dan katakan selamat jalan tidak ada. Karena COVID pada si orang juga takut mati. Maka keluarganya bilang selamat jalan dijauh dan tidak lihat. Dan 2 tahun ini di dunia ini sedih dengan air mata. Dan banyak orang kehilangan keluarga mereka. Sampai hari ini luka itu masih ada. Tapi itu 2 tahun yang lalu. Kami tidak tahu nanti akan ke depan apa akan terjadi. Di abad ini saya melihat bahwa hidup sampai hanya tunggu kapan Tuhan Yesus akan datang. Kalau kami tidak punya Roh Kudus di hidup, Papa Mama kami akan keluar dari jalur. We will only find our destiny when we have the Holy Spirit. Kami akan dapat tahu masa depan kita, hidup kita termasuk keselamatan. Bagaimana cara hidup sesuai dan melakukan kebenaran kecuali ada Roh Kudus di hidup kita baru kami dapat pengertian itu. Dan di sini mari kita lihat di akhir-akhir sebelum Yesus terangkat, dia memberikan janji yang paling akhir. Di Kisah Para Rasul pasal 1 dan ayat 4 dan 5 kita bisa lihat.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Dan di sini kita lihat bahwa Yesus sebelum terangkat, dia sampaikan ini kata kepada murid-murid bahwa tidak boleh kemana-mana, menanti di Yerusalem sampai mendapatkan janjian Tuhan itu. Dari sampai ayat yang kelima ya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah ini kata terakhir, setelah 40 hari Yesus berada, dia mati, dia bangkit, dan 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan sekarang, dalam waktu sedikit dia akan terangkat. Tapi dia memberikan, yang terakhir adalah menanti di Yerusalem. Tidak lama lagi Yohanes membaptis, dia membaptiskan. Anda akan penuh orang-orang yang ikut Kristus harus memiliki Roh Kudus dan harus mengalami baptisan Roh Kudus dalam diri kita. Ada amin. Ada banyak Kristen sudah ikut Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Di sini kita bisa lihat bahwa setelah Yesus memberi arah kepada murid-muridnya, tidak boleh kemana-mana. Karena dia akan tinggalkan mereka. Dan dia memberikan arahan bahwa menanti di Yerusalem sampai Anda harus mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, di ayat yang 1 sampai 4 dari pasal 2 di Kisah Para Rasul, kami bisa lihat bahwa di mana mereka orang-orang yang percaya seperti kita pagi hari ini, mereka berkumpul dan satu hati mereka beribadah. Disitulah mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup mereka. Kalau kita melihat sejarah, pada waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, terjadilah gereja pertama dibangun di Antioch, seperti sekarang dibilang Turki, dan sudah terjadilah banyak gereja dibangun di mana-mana. Pada waktu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, disitulah terjadilah revival. Mungkin banyak orang dengar revival. Revival tidak akan terjadi saja. Pada saat kita mengalami Roh Kudus, disitulah terjadilah revival dalam diri kita. Dan pada waktu orang-orang mengalami revival, kumpul bersama-sama, maka Roh Kudus bekerja. Dan disitulah banyak mujizat terjadi. Kalau kami tidak memiliki Roh Kudus, iman akan macet. Kalau kami tidak memiliki Roh Kudus di abad 21, hidup akan kacau. Kalau kami tidak memiliki Roh Kudus, kami akan gagal dalam hidup. Ada banyak orang merasa bersalah sampai hari ini. Dan ditutupkan masalahnya dalam kiri kanan di hati. Dan dia jadi tempat di mana dia bisa bebas. Tapi saya mau katakan bahwa kalau Papa Mama pagi hari ini, kalau Anda berbeban dan merasa sulit susah dan melihat masalahmu besar, saya mau katakan bahwa Anda perlu menjumpai Roh Kudus di hidupmu. Haleluya. Roh Kudus adalah segalanya. Haleluya. Dia adalah Allah, dia akan pimpin hidup kita. Kalau Roh Kudus pimpin hidup kita, hidup itu akan teratur dan baik. Kalau tidak ada Roh Kudus di hidup kita, otomatis kami akan kering. Kenapa banyak orang memberi alasan tidak mau datang ibadah? Kenapa banyak orang datang tapi tidak rasa apa-apa? Karena itu masalah lebih besar. Kita andalkan masalah lebih besar, maka dia injak hidup kita. Maka setiap kali kita memacu tidak bisa, dia tarik kita ke belakang. Tapi coba hadirkan Roh Kudus di hidupmu. Haleluya. Kenapa Roh Kudus itu penting? Coba kita lihat firman Tuhan ya. 1 Korintus. Kenapa hidup kami sangat penting untuk Roh Kudus? 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19.
dan 20, kita akan lihat firman ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan, bagi hari ini Papa Mama, mungkin ini ayat-ayat firman Tuhan ini bukan pertama kali saya khotbah, bukan. Papa Mama sudah pernah dengar. Banyak hamba-hamba Tuhan pasti khotbahkan firman ini. Tetapi dalam versi bicara pasti berbeda. Di sini firman Tuhan katakan bahwa ayat yang ke-19, coba kembali. Firman Tuhan katakan, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kristen, kenapa Anda datang pagi hari ini di sini? Pertama ingat, kita mau dapat apa? Kita datang ke gereja untuk mengerti kebenaran dan dapat keselamatan. Halo? Ya. Kalau Bapak Mama datang di sini hanya untuk mau politik, mau lihat kiri kanan, orang muda datang mau jadi nona di dalam, laki di dalam, atau mau datang jadi orang usaha, datang jadi siapa yang Anda butuh gereja, lebih baik Anda rubah pikiran itu. Ya. Dirimu, Tuhan tidak ada rumah, tidak ada kamar di muka bumi ini. Halo? Tuhan tidak ada rumah mewah, tidak ada kamar yang paling mewah di muka bumi ini. Hanya hati manusia adalah kamarnya, rumahnya. Di mana Tuhan akan berada? Bapak Mama percaya Tuhan. Percayanya hanya bicara-bicara saja, tapi dirimu tidak tahu, apalagi Anda tidak tahu dirimu itu masalah. Come on. Halo? Sepertinya saya punya bahasa tidak jelas ini. Karena semua saya lihat begini, saya takut. Papa Mama ingat baik-baik. Selalu kita bilang, saya pergi ke gereja karena Tuhan ada di sana. Tapi di sini Paulus ajarkan ke kita bahwa jangan berpikir Tuhan ada di gereja, tapi Tuhan ada di mana? Hati. 5 orang yang bilang hati, yang di belakang semua diam-diam. Kenapa diam-diam? Tuhan tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di mana? Hati. Nah, kalau hatimu rusak, apakah Roh Kudus di situ? Tidak. Ingat baik-baik. Tuhan tidak punya rumah di muka bumi ini. Tapi rumahnya adalah hati saya. Katakan hati saya. Hati saya. Saya merasa paksa ini. Katakan hati saya. Hati saya. Sepertinya saya dengar Ibu Wel yang bicara hati saya, tapi yang lain, please, saya mau dengar suara hati. Ini baru saya rasa ada api menyala ini. Ingat baik-baik, selama ini Anda rokok, makan siri, minum mabuk, omong kosong, fitnah, ejek, persinaan, selingkuh, tipu, koruptor. Ingat baik-baik, tambah sadar, Anda merusakkan hati. Sebentar Anda datang ke gereja untuk dapat apa? Firman Tuhan, supaya Anda dapat keselamatan. Banyak Kristen tidak sadari hal ini. Ingat, di dalam Tuhan ada kehidupan. Amen. Maka orang jadi hidup dalam Tuhan. Tapi ingat, jangan berpikir salah. Kalau kita pikir salah, kita akan membawa diri masuk di jurang. Ayat yang ke-20. Mari kita saksikan. Firman Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak hanya panggil kita saja, tapi Dia membeli hidup kita. Haleluya. Mari kita lihat. Ayat yang ke-20. Please cepat multimedia. Ayat yang ke-20. Haleluya. Ya, please, Sebab panjang. kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Kenapa Roh Kudus butuh hidupmu? Karena hidupmu, ingat baik-baik, Anda dibeli. Halo? Amin, amin. Ingat bahwa kita dibeli, bukan dipanggil, tapi dibeli.
Ada yang tahu? Kita selalu merasa, oh saya punya hidup. Saya punya milik. Saya Kristen sudah cukup. Tapi ingat bahwa kita punya hidup ini bukan hanya begitu sekedar dipanggil, tetapi membeli dengan apa? Nyawa. Yesus mati, keluarkan darah, membeli hidup manusia. Maka sampai hari ini Anda hidup dalam lumpur dosa, masih ada anugerah untuk Anda bernafas hari esok. Ya, benar. Kenapa kami merusakkan? Kita sedia dalam hal-hal yang lain. Masalahnya, hati rusak, imanmu rusak. Pikiranmu kontaminasi dengan banyak hal dunia ini, imanmu akan macet. Kenapa banyak orang bilang, Tuhan engkau di mana? Berdoa. Dan lihat tidak ada mujizat apa-apa terjadi. Masalahnya jangan salahkan Tuhan. Masalah adalah dirimu. Banyak kali kita gagal dalam pikiran kita. Orang bilang beliau ada istirahat, tapi menghayalnya luar biasa di dalam pikiran. Iya, benar. Orang bilang, saya tidak pernah bunuh manusia, saya tidak pernah berdosa. Apakah keinginan dalam pikiranmu sudah ada sih atau tidak? Halo? Di abad 21 ingat baik-baik bahwa teknologi menjadi jembatan di mana setan akan datang ke ganggu hidup kita. Banyak orang mulai lihat nonton pornografi, banyak orang mulai baca hal-hal yang tidak benar, banyak orang mulai lihat intimidasi dan lihat banyak hal. Pada waktu dia sendiri dia mulai menghayal, mulai berpikir ingat. Orang bilang, Pak Bro ada tidur, Mam Bro ada tidur, padahal pikirannya ada pudar-pudar dunia. Maka undanglah dosa dalam hidup kita. Seolah-olah kita bilang, Roh Kudus keluar dari diri saya. Kasihan saya khotbah. Tidak ada orang bilang, Bapak terima kasih saya dengar, haleluya. Ingat Bapak bahwa orang bilang, saya tidak bunuh manusia, saya tidak pencuri, saya tidak berkosa. Tapi ingat, apakah Anda sudah ada si keinginanmu dalam pikiranmu atau tidak? Allah Roh Kudus tidak tinggal di gereja yang begitu istimewa dan besar. Allah Roh Kudus ada di dalam hati manusia. Kalau hati kami hancur, hati kami rusak, otomatis kami tidak akan dapat mengerti. Kami tidak akan maju karena hidup kami akan benar-benar keluar dari arah. Kenapa banyak orang mati cepat? Karena mereka depresi, karena mereka stres. Ingat Bapak, hidup, kedudukan dan segala kekayaan kami miliki, itu hanya memberkati kita di saat ini, tapi tidak akan memberi keselamatan kepada kita. Yesus membeli hidup kita. Katakan, saya punya hidup dibeli oleh Yesus. Haleluya. Saya punya hidup dibeli oleh Yesus. Berarti saya harus jaga hati ini. Hati ini adalah kamarnya Allah. Hati ini adalah rumahnya Allah. Kalau Tuhan ada di hidupmu, ada jaminan. Yes. Ada amin. Amin. Banyak orang Kristen. Kita semua Kristen. Orang-orang yang memiliki Roh Kudus, mereka punya hidup akan teratur. Saya dapat mengerti bahwa kenapa Yesus katakan banyak dipanggil tetapi sedikit dipilih. Karena itu banyak datang hanya ikut-ikut saja, tapi sedikit orang yang mengerti bangun hubungan sama Allah Roh Kudus. Mereka punya hidup dijamin. Ada amin. Sekalipun saya pendeta, kalau tidak ada Roh Kudus di hidup saya, keselamatan tidak akan jadi. Sekalipun saya melayani berapa kali, sekalipun saya setia berapa kali, sekalipun banyak orang bertobat dalam pelayanan saya, tapi kalau saya punya hidup campur dengan dunia, otomatis tidak ada keselamatan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita. Otomatis tidak akan dapat hidup. Haleluya. Dan di sini kita lihat betapa indahnya kalau ada Roh Kudus di hidup kami. Betapa indahnya pada saat kami mengalami pencurahan Roh Kudus di hidup kita. Dan saya mau katakan bahwa kita bisa lihat berapa ayat-ayat. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Mari kita baca.
Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan di sini Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Di sini kita lihat Yesus katakan kepada murid-muridnya, dia akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan penolong adalah Allah Roh Kudus. Dia akan ada di hati kita. Dia akan pimpin kita sampai di mana kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Ada amin. Ya, amin. Kalau kita punya iman tapi tidak ada Roh Kudus, itu bahaya. Dan di sini kita lihat bahwa pertama, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, ada Roh dan Roh Kudus pimpin hidup kita. Pertama adalah dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita hidup bersama dia, maka dia bisa menjadi penasehat, dia bisa menjadi teman yang baik, dia bisa bela kita, dia bisa memberi kesehatan kepada kita, dia bisa memberi kekuatan kepada kita, dia bisa arahkan kita supaya kami bisa hidup di dalam jalur yang baik, hidup yang baik, pikiran yang baik, etika kita bisa lakukan yang baik, maka disitulah orang bisa lihat dan katakan bahwa orang ini punya hidup luar biasa. Mari kita lihat, kalau Roh Kudus di hidup kita, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus ada di hidup kita, otomatis kita akan memiliki kuasa. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita lihat bahwa orang-orang yang memiliki Roh Kudus, mereka akan mempunyai kuasa. Di abad 21, kalau tidak ada kuasa Allah di hidup kita, otomatis pasti kami jatuh, pasti kami kacau. Kalau ada Roh Kudus di hidup kita, pasti kita memiliki kuasa. Kuasa itu kita bisa kalau misalnya ada gangguan, ada sakit, ada masalah, ada kesulitan. Kita minta kuasa, Roh Kudus tolong saya. Pasti dia tolong kita. Maka disitulah kita lihat hidup kami aman. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa. Ada amin. Tidak ada Roh Kudus di hidup kita, tidak ada kuasa. Maka lihat banyak Kristen akan jadi kiri kanan kemana-mana. Orang dengar ada mujizat terjadi di sana, semua lari ke sana untuk dapat mujizat di sana. Benar atau tidak? Sakit sedikit, masalah sedikit, cari di mana bisa dapat kuasa. Maka Kristen juga salah-salah. Kadang-kadang pergi ke orang yang makan sirih, baru dia bisa apa namanya? Sumur ke dia baru, suruh dia buat begini. Akhirnya dia dapat mujizat. Kadang-kadang dapat, tapi sebenarnya hilang. Karena mereka cari kuasa. Di sini firman Tuhan jelas katakan bahwa orang-orang yang memiliki Roh Kudus di diri pasti memiliki apa? Memiliki kuasa. Haleluya. Apapun kekurangan, apapun kesulitan, visi misi, masa depan, hidup kita, usaha kita, pendidikan kita, kalau Roh Kudus di hidup kita, ada kuasa dan kita akan menang. Haleluya. Dipercaya kepada Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di hidup kita, otomatis dia akan berikan kita kuasa dalam hidup kita. Maka kita akan jadi orang-orang pemenang. Haleluya. Dan kita bisa lihat betapa indahnya kalau memiliki Roh Kudus. Ada satu bagian juga kita bisa lihat juga. Yohanes 14 ayat 26. Di sini kami akan lihat bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus, dia akan ajarkan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus katakan kepada murid-muridnya, Bapa akan memberikan penolong adalah Roh Kudus. Dalam namanya, dia akan ajarkan kita segala sesuatu. Nah, di bagian ini saya mau tantang kita bahwa kenapa kami masuk di gereja baru kami mengandung di dalam gereja? Halo? Ingat di gereja saya di Kupang,
Saya khotbah, saya bilang, saya lihat semua jemaat di mata. Kalau Anda berani tidur, saya panggil langsung di sini. Memberi kesaksian. Saksi. Iya, Halo? iya. Di gereja saya sudah selalu katakan dan saya selalu lihat. Kalau Anda tidur di dalam hadirat Tuhan, berarti ada Tuhan titipkan sesuatu untuk sampaikan kepada jemaat. Iya, benar. Benar. Kasihan Kalau berani pagi hari ini, kalau saya lihat saya tidur, saya akan panggil, langsung panggil, mari di sini. Karena di hadirat Tuhan, apa yang Tuhan memberikan selalu berguna dalam jemaat. Amin. Nah, ingat baik-baik di sini Yesus katakan, penolong dalam namaku Bapa akan kirim dan dia akan mengajarkan. Nah, di bagian ini banyak masuk ke gereja rasa tidur setengah mati. Sebentar pendeta khotbah, berapa waktu orang sudah hampir-hampir tidak bisa bangun lagi. Ingat baik-baik bahwa kenapa Anda merasa malas, Anda merasa tidur, karena tidak ada Roh Kudus di dirimu. Kenapa kami masuk dan tidur di dalam hadirat Tuhan? Tidak tahu apa-apa, masuk kosong, keluar kosong. Kenapa? Karena tidak ada arah Roh Kudus di hidupmu. Akibat itu Anda merasa malas, bosan, merasa tidak berarti dalam hadirat Tuhan. Saya tidak marah ya. Tapi saya bilang, akibat karena Anda tidur dalam hadirat Tuhan, karena Anda tidak siap sepertinya. Orang yang memiliki Roh Kudus di ibadahnya berbeda, haleluya. Dia tidak akan berpikir siapa yang ada di kiri kanan, siapa tidak akan berpikir itu, tapi dia akan menikmati hadirat Tuhan. Sambil menangis, dia pasti menangis, dia rasa Tuhan terima kasih. Kalau orang bawa daging datang, pikiran manusia itu dia akan percaya dirinya, pada lihat kiri kanan, dia tidak mau berdoa. Apalagi penyembahan, orang menyembah, dia lihat kiri kanan, dia hanya diam-diam. Kapan Anda akan dipimpin oleh Roh Kudus? Ingat kata ini. Tuhan akan tolong pada saat orang ada di tengah, ada dalam perjalanan. Berarti kita bergerak baru Tuhan tolong kita. Iya, benar. Dua orang yang bilang amin. Yang lain lihat baik-baik saya, nanti besok lusa saya sudah pergi. Tapi ingat baik-baik bahwa kalau kita biarkan orang sakit hanya tidur begitu saja, dia akan sehat atau tidak? Tidak. Otomatis akan mati. Atau dia bisa kritik. Ya, kritis. Kalau kita lihat baik-baik, kalau Anda merasa berbeban, sakit, penyakit, masalah, tidak ada kemajuan, jangan hanya duduk di situ dan lihat. Cobalah mengizinkan Roh Kudus mari di hidup saya. Roh Kudus tolong saya. Saya mau baru Roh Kudus akan tolong Anda untuk bisa benar-benar miliki dia. Amin. Kalau kita masuk dan duduk hanya mengantuk, sebentar perasaan, sebentar memberi alasan masuk keluar, saya mau katakan bahwa itu bukan Anda tipu saya. Kita tipu siapa? Tuhan. Pertama kita tipu Tuhan, pertama kita tipu siapa? Yang kedua kita tipu siapa? Dirinya sendiri. Halo? Banyak orang memberi alasan karena dia rasa hampir-hampir mau tidur, maka dia malu, dia bangun jalan sudah. Alasannya mau kencing, dan pergi di sana dia putar, dia kembali. Kalau sifat karakter seperti itu di abad 21, kami tidak akan temukan jalan. Kami tidak akan maju, pelayanan akan macet. Kami tidak akan lihat mujizat terjadi. Kami pun tidak akan saksikan pekerjaan Tuhan di hidup kita. Karena kami tipu di mana Tuhan. Kami tipu diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan bisa pakai kita. Sebentar kita ke sana, orang bilang, tadi Pak Bro ada khotbah apa? Oh iya, saya dengar tapi saya lupa ayat mana ya. Dan akhirnya orang bilang, ya biar nanti besok kita, orang sudah tahu bahwa Anda tidak dengar apa-apa.
Dan ingat baik-baik, Roh Kudus yang ada di muka bumi ini, dia punya rumah, tempat tinggalnya bukan gereja GBI, GSC atau apapun organisasi. Dia punya rumah adalah hati siapa? Saya. Saya paksa baru bilang saya. Keluar di sana ada rokok, asap masuk. Makan siri, sebentar omong kosong, sebentar menghayal, sebentar bersinah, sebentar nonton pornografi, sebentar pergi di sana bikin ini. Kembali hari Minggu seperti kita orang-orang suci. Apakah Tuhan senang dengan hidup seperti itu atau tidak? Ingat, hidup yang Anda sayangi sekarang itu sementara. It's like a flower. Our life is like a flower. Hidup ini seperti bunga. Halo? Ya. Pada waktu kita lahir, sampai umur 16, 17, orang, wow dia cantik, dia ganteng. Kita merasa kita di cloud 9, di atas udara di sana. Kita merasa wow dan semuanya. Tapi ingat, setelah itu penampilan apa Tuhan memberikan akan mulai kurang. Dan kita hidup akan merasa tidak ada apa-apa. Banyak orang bosan. Ingat baik-baik, yang sudah punya rumah tangga. Saya harus sampaikan kata ini. Di dalam iman ada dua hal yang paling penting. Pertama, Tuhan harus bangun hubungan Tuhan antara kita. Harus pribadi itu harus dekat sama Tuhan. Yang sudah punya rumah tangga ingat. Yang kedua adalah rumah tangga, suami istri. Kita harus selalu dua hal penting. Tuhan di hidup dan keluarga. Kalau dua hal ini dia balance, maka iman kami akan jadi baik. Kenapa? Banyak orang gagal. Pada waktu suami dia sendiri, semua kacinya dia blokir sendiri, kasih istri 50, 100, maka terjadilah rumah tangga tidak akan akurat. Kasihan. Please, saya mau kita semangat, haleluya. Kalau istri dapat uang, dia sembunyikan, suami dia tahu, maka dia bisa curigai uang ini dari mana. Maka terjadi pihak ketiga adalah setan. Coba kita lihat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Please, sedikit lagi saya sudah selesai. Sudah sampai hampir mau selesai, tapi saya bicara. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tepuk tangan kepada Tuhan, haleluya. Nah, Papa Mama, orang bilang wow, tapi ingat baik-baik bahwa orang pihak ketiga adalah setan. Hanya dua orang yang saksikan hidup manusia. Pertama, Allah. Kita, dia maha tahu. Dia maha hadir. Di mana dia ada. Dia tahu hidup kita. Hari ini, dari dulu, sekarang, dan masa depan. Tetapi ada oknum yang lain juga. Setan dia hadir. Dia tahu masa lalu kita. Apa yang kita buat di kamar mandi. Di kamar. Tempat rahasia. Di kantor. Di tempat pekerjaan. Kita punya tingkah laku, keinginan, kesukaan itu. Setan dia tahu baik-baik. Halo? Dia tahu apa yang kita buat di tempat paling privasi. Tidak ada siapapun yang lihat. Disitulah setan dia lihat kesukaanmu. Pada saat keluarga, masalah uang dia hadir. Akhirnya terjadi perkelahi. Atau kalau kita mulai keluar dan akhirnya banyak orang tidak mau. Kalau ada SMS masuk, orang itu SMS dari mana? Setan bilang, pukul dia sengaja itu. Dia sengaja itu. Akhirnya hal kecil saja bisa terjadi SMS yang masuk dari teman. Tapi orang cepat langsung vonis bahwa dia selingkuh. Apalagi uang. Banyak orang gagal. Akhirnya rumah tangga hancur. Karena uang. Uang itu berkat. Tapi karena dua orang ini tidak hadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Maka berkat Tuhan dalam hidup mereka terjadi. Ada yang lain masuk, setan masuk. Maka terjadilah perkelahi. Kristen ingat baik-baik. Kita harus percaya Tuhan dalam hidup kami harus ada Roh Kudus. Yang sudah berumah tangga.
Sayangi Tuhan, sayangi suamimu. Sayangi Tuhan, sayangi istrimu. Dan selalu hidup bersama-sama. Andalkan Tuhan di hidupmu. Berdoa, menangis, memberikan dirimu. Dan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. You have nothing. You will never have any problem. Because hidupmu akan aman. Tidak ada apa-apa akan hancurkan atau merusakkan. You will be free because Tuhan akan dolong, Tuhan akan arahkan dan memberkati hidup. Kalau iman tambah Roh Kudus, banyak kekacauan yang terjadi saat ini. Pemuda-pemudi, banyak orang bilang bahwa dia cintai, dia punya nona. Dan banyak nona-nona yang hampir-hampir menikah, saya bilang, ingat baik-baik bahwa dia bukan Anda punya suami. Sekalipun kata-kata bilang bahwa wow dia cantik, dia ganteng. Kita sudah bangun hubungan berapa tahun yang lalu. Ingat baik-baik bahwa kecuali Anda diberkati di depan ini. Maka bisa dinyatakan bahwa ini suami istri. Maka miliki rumah tangga itu. Kalau pemuda-pemudi pacar hati-hati. Sebentar naik motor sama-sama. Yang di belakang dia dekat. Pada waktu orang tua ada di situ dia jauh. Pada saat tidak ada orang dia dekat, maka peluklah terjadi setan hadir di tengah bilang berzina. Akhirnya terjadilah. Jaga kekudusan dalam hidupmu orang-orang muda. Jaga baik-baik masa depanmu dan masa mudamu. Jaga baik-baik sampai di mana Tuhan memberkati. Nikah baik-baik baru miliki rumah tangga. Di mana ada Tuhan di situ, maka satu waktu Anda jadi pemimpin. Satu waktu Anda sukses dalam usaha. Satu waktu Anda menjadi seorang prestasi baik dan orang lihat hidupmu, maka menjadi kesaksian. Bukan hanya dapat nona atau laki, nyong. Baru cepat-cepat langsung urus. Tambah keluarga tahu urus di kelab. Itu bahaya itu. Ingat baik wanita ingat baik-baik. Kalau Anda seorang anak, ingat baik-baik, jaga dirimu. Sampai di mana kamu nikah baik-baik dan keluarga hamba Tuhan, semua lingkungan. Saksikan pernikahanmu supaya besok suamimu hargai hidupmu. Ada amin. Lagi-lagi ingat baik-baik Anda mau jadi pemimpin yang baik. Bukan pendidikanmu, tapi orang lihat prestasi hidupmu. Cara hidupmu menentukan bahwa Anda seorang pemimpin. Kalau Anda secara moral sudah hancur, otomatis Anda tidak berhasil masa depan. Sekalipun Anda pegang berapa S1, S2, S3 dan berapa S2 bisa boleh pegang. Tapi moral hancur, orang jangan percaya lagi. Hadirkanlah Roh Kudus di hidup kami. Karena dia akan ajarkan kita kebenaran. Di mana kami bisa mengerti dan melakukan yang baik. Haleluya. Mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kita bisa lihat bahwa kita sudah percaya. Dan di sini firman Tuhan katakan bahwa pada waktu Roh Kudus hidup kita, dia materaikan iman kita. Yang kedua ada kata, dia adalah jaminan. Nah di bagian ini ingat baik-baik. Orang bilang saya beriman mau ke surga. Papa mama, bagaimana cara kita akan ke surga? Halo? Ada yang tahu bagaimana cara kita ke surga? Pasti semua orang bilang iman kita. Benar atau tidak? Hampir semua Kristen akan bilang karena iman saya. Tapi saya dapat di mana Paulus menjelaskan, Roh Kudus materaikan iman kita. Tapi jaminan adalah Roh Kudus. Berarti orang-orang yang punya Roh Kudus akan terangkat ke surga. Yang mau masuk ke surga angkat tangan. Saya bukan jadi pendeta. Tidak, saya mau ke surga maka saya bertobat. Yang mau ke surga angkat tangan, lebih lagi, haleluya. Saya akan periksa, kalau tidak angkat tangan berarti setuju ini. Nah,
Di sini Paulus menjelaskan bahwa jaminan keselamatan adalah Roh Kudus. Tidak ada jalan potong untuk ke surga, Papa Mama. Tidak ada jalan tikus untuk kita bisa sampai surga. Tidak ada. Jaminan orang memiliki Roh Kudus. Pada waktu Yesus datang, ingat, 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke bumi. Dan dia seperti manusia, dia jalan, dia injili sama-sama dengan yang lain. Untuk orang lain bertobat. Tapi kali ini dia datang, tidak akan datang ke bumi. Tapi dia akan di awan-awan. Nah, bawa kita ke sana itu tidak ada tidak ada tangga, tidak ada. Tapi orang-orang yang memiliki Roh Kudus akan terangkat. Ya. Ya, benar. Amin. Ada semangat. Amin. Saya dapat mengerti hal ini, saya berbuat luar biasa. Nama pendeta, berapa kali saya melayani. Gereja modern bagaimana kita bangun dan ada di situ. AC semuanya, semua itu baik. Tapi ingat, itu tidak ada jaminan di situ. Jaminan orang mau dapat keselamatan adalah harus memiliki Roh Kudus di dirimu. Hai, haleluya. Kalau ada Roh Kudus di hidup kita, ada jaminan dapat keselamatan. Saya selalu bilang, saya tidak tahu saya akan jadi pendeta, itu saya tidak tahu. Tapi saya bertobat karena saya mau dapat selamat. Nah, karena komitmen setia, berdoa, baca firman Tuhan, puasa. Disitulah Tuhan angkat-angkat, tiba-tiba Tuhan panggil, oh bisa Anda menjadi pendeta. Tapi saya jadi pendeta, tidak jaminan untuk saya dapat keselamatan, tidak ada. Atau organisasi yang saya berada tidak ada jaminan. Tapi Paulus menjelaskan bahwa jaminan adalah seseorang harus memiliki Roh Kudus. Kita percaya kata-kata Tuhan dan kita dibaterikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus pimpin hidup kita adalah jaminan untuk dapat keselamatan. Tidak ada jalan lain. Setiap orang yang mau masuk surga harus memiliki Roh Kudus. Karena dalam iman kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah tahu hal ini. Papa Mama, kalau datang gereja dan tidak ada Roh Kudus itu bahaya. Harus ambil keputusan pagi hari ini bahwa saya harus punya Roh Kudus. Saya pasti ada jaminan untuk dapat keselamatan. Kalau Roh Kudus tidak ada, karena firman Tuhan bilang bahwa harus ada kekudusan, kebenaran, baru dapat keselamatan. Nah, kalau tidak ada kekudusan, tidak ada kebenaran, otomatis kita juga tidak akan punya Roh Kudus di hati kami. Kecuali hati kami harus ada kekudusan, ada kebenaran, baru ada Roh Allah. Pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan terangkat karena Roh Kudus akan bawa kita ke sana. Dan di sini kita pelajari dan kita harus tahu bahwa betapa penting kita harus memiliki Roh Kudus supaya disitulah kita dapat keselamatan. Mari terakhir kita lihat Roma pasal 8 ayat 13 sampai 16. Di sini kita harus lihat bahwa Roma pasal 8 ayat 13 sampai dengan 16. Roma pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tepuk tangan kepada Tuhan. Bapak Mama, kami bisa lihat bahwa Paulus menjelaskan bahwa kalau kita memiliki Roh Kudus, baru kita menjadi anak Allah. Benar atau tidak? Kalau tidak ada Roh Kudus di hidup kami boleh menjadi Kristen, tetapi kami bukan miliknya Tuhan. Sepertinya kita ikut Tuhan, percaya, kita berdoa, kita setia, kita memberi, kita melayani. Tetapi kalau tidak memiliki Roh Kudus, otomatis kami bukan anak Allah. Benar atau tidak? Karena ada keinginan daging masih ada, hawa nafsu masih ada, perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran, hawa nafsu masih ada.
kekuatan manusia masih ada, cara-cara pikiran manusia masih ada, otomatis kami tidak akan memiliki Roh Kudus. Kalau kami tidak memiliki Roh Kudus, otomatis kami bukan anak Allah. Ada dapat lihat sesuatu di sini? Papa Mama, untuk ikut Tuhan bukan hanya sekedar tidak. Kami ikut Tuhan untuk dapat keselamatan. Keselamatan itu harus ada kekudusan. Harus ada Roh Kudus di hidup. Roh Kudus pimpin hidup kita, maka surga kenal kita sebagai anaknya. Apalagi keselamatan pasti kita akan dapat. Karena ada jaminan. Seseorang memiliki Roh Kudus, ada jaminan untuk dapat keselamatan. Untuk mendapatkan hidup yang di mana Tuhan berencana. Kalau kita hidup, Dia datang, kita akan terangkat. Kalau kita mati, setelah mati Tuhan akan terima kita. Karena kita di dalam Tuhan dan Roh Kudus pimpin hidup kita, otomatis kami akan jadi anak Allah. Tapi di sini saya mau katakan bahwa selama ini kami sudah ikut Tuhan. Kami sudah jadi orang-orang yang setia. Kami orang-orang yang tahu. Kami baca firman Tuhan. Kami sudah setia dalam pelayanan. Kami sudah hadir beribadah. Kami bicara sebagai Kristen. Saya mengakhiri firman Tuhan di abad 21. Iman ini tidak akan gampang. Ada banyak hal yang terjadi seperti Papa Mama lihat. Ada banyak orang jatuh dalam bersinah karena di Kupang ada tempat-tempat seperti spa. Di mana-mana lihat banyak laki-laki datang di situ. Karena ada wanita-wanita cantik ada di situ. Dan lihat banyak hidup seperti firman Tuhan larang tidak boleh ada seksual di luar nikah. Tapi hal itu sekarang sudah expose. Kenapa setan mulai datang dengan cara itu? Keinginan mulai tinggi. Dan kekuatan manusia mulai tinggi. Pikiran-pikiran manusia mulai tinggi. Dan orang tidak hadirkan Roh Kudus. Itu masalah di abad ini. Apalagi keselamatan kami tidak akan dapat. Kami tidak akan dapat. Iman tambah Roh Kudus. Kami akan gagal dalam pertumbuhan. Faith without the Holy Spirit, we will not find our destiny. Iman tambah Roh Kudus, kami tidak akan dapat destinasi kami yang baik. Bapak Mama, hidup ini seperti bunga. Hari ini kami sehat. Hari ini kami muda. Hari ini kami dengar dengan baik. Hari ini kami senang. Belum tahu besok apa akan terjadi. Tetapi keputusan kami harus buat hari ini. Terbaik untuk Tuhan. Kalau Tuhan ambil hidup kami akan dikenal sebagai anak Allah. Karena di mana ada Roh Kudus dalam dirimu, maka surga kenal Anda. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa ada satu ayat yang saya lihat Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Di sini firman Tuhan larang jangan krif. Apa itu krif? Mendukakan Roh Kudus. Benar ya? Kalau kita mau ikut Tuhan dan dapat hidup dan hidup dalam keselamatan, mari kita jaga Roh Kudus dengan baik. Jangan mendukakan Dia. Coba baca firman ini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan saya akhiri pagi hari ini, the 21st century we need Holy Spirit. Bukan gereja, bukan organisasi, bukan uang, bukan apapun. Tetapi kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Dengan Roh Kudus di abad ini kami bisa dapat kemenangan. Masalah, kesulitan, kesusahan, kematian, apapun terjadi kami silih berganti. Tapi dengan Roh Kudus kami akan dapat kemenangan. Karena Dia memberikan kita kuasa, otoritas. Karena Dia jaga dan pimpin hidup kami. Karena Dia didik dan ajar kita untuk mengerti kebenaran dan melakukannya dengan baik. Penolong itu yang diberikan oleh Tuhan akan hidup di dalam hati manusia selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak memilih Dia dalam hidup kami, itu masalah besar. Dan saya ajak dan tantang kita semua pagi hari ini. Kristen kalau ada di sini, Anda susah
susah penyembahan. Di dalam hadirat Tuhan susah untuk menyembah. Saya mau katakan bahwa karena Anda tidak punya Roh Kudus, maka Anda susah. Di dalam hadirat Tuhan Anda merasa bosan. Karena itu Roh Kudus tidak di hidupmu, maka Anda merasa bosan di dalam hadirat Tuhan, di dalam gereja, atau di dalam pelayanan. Kami merasa, kenapa hidup kami tidak diberkati? Jangan ukur itu. Masalahnya adalah Anda tidak punya Roh Kudus, maka Anda gagal dalam pekerjaan, gagal dalam usaha, gagal dalam banyak hal. Karena Allah Roh Kudus tidak di hidupmu. Sekali yang Anda hadapi tantangan masalah dalam rumah tangga, pribadi, orang tua dengan anak, ada banyak hal, pacaran-pacaran sebaran, kita harus mulai teratur sekarang. Katakan kalau kita salah gunakan hidup kami, lebih baik katakan pagi hari ini, hidup saya adalah tempat tinggalnya Roh Kudus. Dan pagi hari ini, di abad ini, kita lihat hidup kacau. Kita sebagai orang tua kami menyesal bahwa anak-anak kami di abad ini akan jadi sangat kacau karena setan akan kerja keras untuk menghancurkan hidup mereka. Dan saya ajak kita semua, mari kita ambil keputusan bahwa kami tidak akan mendukakan Roh Kudus dalam hidup kami dengan perbuatan-perbuatan kita. Ada amin. Kalau Anda masih judi, Anda masih penyembah berhala, Anda masih berpikir seksual, Anda masih nonton pornografi, Anda masih bicara omong kosong, tipu daya dan lain-lain, lebih baik bertobat hari ini. Kenapa kita gagal? Karena akibat tidak ada Allah di hidup kami. Kami percaya tapi kami pakai kekuatan manusia, tidak akan temukan kehendak Tuhan. Kecuali kita hadirkan Roh Kudus, maka segala kita buat pasti kehendak Tuhan. Maka nama Tuhan akan dimuliakan, hidup kami akan diberkati, rumah tangga kami akan diberkati, usaha kami akan diberkati, pendidikan anak-anak kami akan diberkati, lingkungan kami di mana kami berada akan diberkati, di mana kita pergi pasti hidup ini diberkati, karena ada Allah pihak kita, pasti ada kemenangan. Roma pasal 8 ayat 31. Coba kita baca, itu saya tidak tulis di sini tapi hanya sebentar kita berdoa ya. Roma pasal 8 ayat 31 firman Tuhan bilang bahwa Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Come on, smile, be happy, senang pagi hari ini. Firman Tuhan dia katakan begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Tidak ada. Karena Roh Kudus di hidup kita, dia adalah jaminan, haleluya. Dia adalah, dia akan proteksi kita, haleluya. Apapun terjadi, you will be safe, haleluya. Apapun terjadi, kita pasti akan selamat, haleluya. Tiba-tiba kami celaka, kita lihat maut, tapi kami akan diselamatkan karena ada Roh Kudus di hidup kita. Tiba-tiba kita hadapi sesuatu yang paling berat, karena Allah pihak kita, otomatis kita akan selamat. Haleluya. Oh, haleluya, thank you Jesus. Sampai tidak ada uang pun, kalau Allah pihak kita, senyuman itu pasti akan jadi begini. Oh, haleluya, thank you Jesus. Kalau tidak ada apapun, haleluya. Kalau Allah pihak kita, kita adalah orang-orang pemenang. Haleluya. Haleluya, thank you Jesus.